Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang replikasi DNA. Bagaimana proses replikasi DNA? Yuk kita belajar bersama-sama. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA baru menggunakan DNA yang telah ada. Replikasi DNA adalah proses penting dalam sel yang menghasilkan salinan identik dari molekul DNA yang ada. Proses ini memungkinkan sel untuk membagi dan mewariskan informasi genetiknya ke generasi sel yang baru. Replikasi DNA itu terjadi selama siklus sel dan merupakan langkah pertama dalam pembelahan sel. Setiap kali sel membelah, dua salinan identik DNA dibutuhkan untuk memastikan setiap sel anak memiliki informasi genetik yang sama. Nah, model mengenai proses replikasi DNA bisa kita lihat pada gambar di slide ini. Yang pertama itu adalah model konservatif, yakni di mana DNA induk menghasilkan DNA yang baru secara utuh. Model kedua disebut model semi-konservatif, di mana DNA induk menjadi dua buah rantai, masing-masing rantai membentuk DNA baru. Dan model yang ketiga disebut model dispersif, yakni DNA induk menjadi rantai yang terputus-putus, masing-masing rantai membentuk DNA yang baru. Nah, model yang diakui sampai sekarang adalah model semi konservatif. Kemudian kita menuju bagaimana sih proses replikasi DNA terjadi. Proses replikasi DNA menurut model semi konservatif itu komponen-komponen yang bekerja dalam replikasi DNA-nya antara lain itu jelas DNA, kemudian enzim helikase, enzim topoisomerase, enzim DNA polimerase, dan enzim ligase. Prosesnya yang pertama itu DNA yang akan direplikasi akan melakukan langkah yang pertamanya diputusnya ikatan hidrogen oleh helikase. Nah, memenuhi aturan downstream yaitu dari arah 3 ke 5 DNA awal. Kemudian diluruskan oleh topoisomerase. Nah, setelah itu tahap yang kedua, DNA polimerase kemudian mulai membentuk salinan DNA baru dari titik promoter atau awal ke titik terminator atau akhir, memenuhi aturan downstream, yakni pada rantai berarah 3 ke 5, replikasi DNA berjalan kontinu atau tidak putus, yang disebut juga leading strand. Kemudian aturan berikutnya pada rantai berarah dari 5 ke 3, replikasi DNA berjalan discontinue, artinya terputus atau lagging strand. Bisa kita lihat pada gambar di slide ini ya. Kemudian tahap ketiga itu dari proses replikasi DNA, rantai yang mengalami lagging strand menghasilkan fragmen terputus-putus yang disebut fragmen Okazaki. Nah, tahap yang keempat, fragmen Okazaki kemudian diperbaiki oleh ligase agar DNA baru dapat terbentuk seperti normal. Nah, yang selanjutnya adalah
terminasi dari replikasi. Jadi setelah kedua untai baru selesai di sintesis, terjadi tahap terminasi. Nah, terminasi adalah proses diakhirinya replikasi dengan dihapusnya primer diganti dengan DNA oleh DNA polimerase. Kemudian disambung oleh enzim ligase. Pada proses ini, helikase akan terus membuka heliks DNA dan DNA polimerase akan berhenti ketika mencapai ujung untai atau ketika bertemu dengan fragmen DNA yang lain. Setelah selesai, terjadi pengecekan dan perbaikan di mana setelah replikasi ini selesai, enzim lainnya melakukan pemeriksaan kesalahan dan perbaikan jika ditemukan kesalahan penempelan nukleotida yang salah. Proses ini memastikan akurasi salinan DNA. Nah, replikasi DNA ini adalah proses yang sangat kompleks dan terkoordinasi dengan baik, yang memungkinkan pewarisan informasi genetik secara akurat dan penting untuk keberlangsungan hidup semua bentuk kehidupan. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.